Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita Bible study malam hari ini kita bicarakan memang tentang Yesus bagi yang baru ya. Dan kapan aja kita masuk, kita hanya mendengar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna, finished work. Nah, untuk malam ini kita terus meneruskan dari buku Prayer of Protection ya, doa perlindungan. Kita hidup, dikatakan hidup tanpa ketakutan di era yang penuh bahaya. Ya, penuh bahaya hari-hari ini, dunia gelap, dunia sedang mengalami krisis. Belum pandemi belum beres, ada perang ya di Israel. Perang Rusia sebelumnya juga kondisi keuangan finansial yang tidak jelas. Ya, krisis keuangan juga. Tapi dunia yang gelap, tapi di dalam kita ada terang. Nah, karena itu kita menerima ya dan mempelajari dari Mazmur 91. Ini janji Tuhan yang sangat berharga. Ya, yang supranatural. Janji Tuhan yang gak bisa dunia sediakan buat kita. Dan ini benar-benar Tuhan karena kita hidup super aman. Ya, kalau dari ayat 1 kan dibilang orang yang duduk, ya sit, duduk, artinya rest dalam secret place. Kalau bahasa Inggrisnya duduk dalam lindungan mati itu dalam secret place dari Tuhan yang maha tinggi, El Elyon itu bahasa Ibrani-nya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya bermalam kita tidur, kita tenang di dalam naungan ya sayap Raja Wali atau sayap kasih karunia yang maha kuasa, El Shaddai. Nah, kita aman, sempurna, dan kita berkata, Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, Allah kita yang kita percaya. Nah, kita udah sampai bab 3, ya, bagian yang kedua dari Mazmur 91 ayat 3, ya, karena kita maju terus saja. Dan kita baca lagi ya, sungguh, artinya pasti. Kalau Tuhan bilang sungguh, itu kayak sumpah, sungguh, gitu. Tuhan gak perlu sumpah buat kita. Tuhan berjanji cukup. Tapi justru untuk kita apa ya? Kita percaya gitu. Surely ya, sungguh. Tuhan gak perlu bersumpah sekali lagi. Tapi supaya kita tuh benar-benar, kalau Tuhan bilang sungguh, itu benar-benar ya. Dia akan melepaskan kau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Jadi dari jerat perangkap burung ya, itu kita tahu ya, jerat itu kalau penangkap burung itu nggak kelihatan ya, pakai senar tuh, pakai kenur ya. Dan jerat itu jebakan, tersamar ya, tidak tampak. Dan kita udah belajar, kalau sudah mau dengerin lagi yang Jumat lalu ya, orang-orang dunia tahu-tahu kejebak gitu ya, tahu-tahu masuk. Nah, saudara, kita dilepaskan katanya. Artinya diluputkan ya dari penyakit sampar yang busuk. Wah, berharga banget hari-hari ini. Banyak orang-orang kena pandemi ya. Kemarin baru selesai pandemi COVID-19. Ya, banyak orang kena DB katanya ya, di rumah sakit sekarang lagi banyak. Belum lagi orang-orang yang mempunyai sakit yang gak jelas lagi ya, autoimun lah. Dulu nggak pernah dengar kan. Banyak yang kena. Teman-teman saya bahkan ada satu keluarga kena 2 gitu atau 3. Anak-anak yang cuci darah, depresi. Nah, ini karena mereka tidak ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat yang Tuhan sediakan. Nah, ini luar biasa ya. Dari Mazmur 93 ayat 3 ini kita belum selesai. Ya. Jadi dia menempatkan kita itu, kalau disebut melepaskan ya, menghindarkan kita, itu kita artinya kita diluputkan, kita ditaruh di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Dan itu sekali lagi hanya Tuhan yang bisa gitu ya. Kita udah belajar ini dari Mazmur 91 ayat 1 tadi kan, 911. Kalau orang dunia bilang 911 itu pencet 911 kalau kondisi apa tuh, keadaan yang darurat. Nah,
Jadi kita dari baca juga Pengkhotbah 9 ayat 11. Ya, kita ulang lagi juga sedikit review. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Nah, ini ya, lihat ya, mulai dari situ. Bukan hanya yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat bahkan. Ini kata pengkhotbah ya, Salomo. Terus. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Saudara bisa dengerin Jumat lalu ya. Karena, nah ini kita highlight lagi. Karena waktu dan nasib, ya, time and chance, dialami mereka semua. Nah, apakah mau waktu-waktu baik atau waktu-waktu celaka? Ya, kalau kita memiliki, sama-sama katakan good days, artinya many good days. Ya, kalau kita krisis, kita punya ada Christ in us, Kristus dalam kita. Dan nasib, chance, kesempatan. Nah, itu sekarang kita memiliki waktu dan nasib di dalam Yesus. Amin. Ya, tidak kena jerat, sama-sama katakan. Kita tidak kena jerat atau jebakan iblis. Ya, atau penyakit sampar. Ya. Pandemi. Ya, krisis semua, kecelakaan, celaka, bencana, apalagi tragedi, pandemi, semua yang buruk-buruk itu di luar. Nah, kita sekarang masuk bab bagian part 2 dari buku ini, itu tentang berdoa untuk kara. Ya, jadi ada bagian kita itu sebenarnya berdoa itu apa sih? Lord, I cannot, but you can. Itu artinya berdoa. Tuhan, kami nggak bisa melindungi diri kami sendiri. Kalau kita bisa berangkat ya, saya selalu kalau berangkat, saya berdoa, Tuhan, saya mau pergi nih. Dalam perlindunganmu, dalam keamananmu. Ya kalau keluar rumah, ya belajar aja gitu terus ya, berdoa. Nggak perlu artinya bahasa-bahasa yang rumit-rumit ya. Tapi tahu bahwa ada waktu dan kesempatan tadi atau chance yang positif buat kita, yang baik. Yang buruk ya pasti nggak kena. Ya, itu namanya right happening. Ya, peristiwa yang tepat. Nah, kita masuk ke peristiwa yang tepat. Dan kara ini, kalau pastor selalu sampaikan bahwa kalau kata pertama yang muncul di Alkitab itu penting sekali. Ya, kita mulai dari Kejadian 24 ayat 12. Ini pertama kali kata kara muncul ya. Ini waktu bujangnya Abraham mencari calon istri buat Ishak, anaknya Abraham. Ishak kita tahu anaknya Abraham. Di kampungnya Abraham, dia harus pergi. Nah, dia nggak tahu ketemu siapa kan? Dia harus mau cari siapa juga dia nggak tahu. Nah, karena itu dia berdoa. Dia berdoa begini, dia bilang. Lalu berkatalah ia, ya Tuhan, ya Allah Tuanku Abraham, dia bilang. Dia berdoa kepada Allahnya, Tuannya. Buatlah kiranya tercapai. Nah, ini tercapai itu Ibraninya kara. Tujuanku pada hari ini. Ya, tunjukkanlah kasih setiamu, hesed, ya cecet ini hesed, maksudnya kasih karunia kepada Tuanku Abraham, karena dia yang butuh mantu untuk Ishak anaknya. Saudara lihat, ya di dalam situasi yang benar-benar acak kan, dia harus pergi ke tempat asing, orang baru, jadi banyak faktor yang nggak mungkin pas ketemu gitu. Orang nggak kenal, kan akhirnya nanti dia bawa Ishak, istri siapa? Ribka ya. Dan dia nggak kenal sebelumnya untuk Ishak. Nah, kiranya tercapai itu kara. Nah, untuk ini terjemahannya good speed ya, percepatan juga tercapai gitu. Nah, saudara, ketika kita berdoa dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita menerima pertolongan, campur tangan, tuntunan Tuhan. Ya, kita butuh nanti kita lihat ya, kita butuh kerendahan hati karena kita nggak bisa
Makanya doa itu, kita belajar ya, kalau orang tanya, kenapa orang Kristen berdoa gitu? Kan Tuhan tahu semua. Sebenarnya doa itu cuma mau bilang gini, Lord, I cannot, but you can. Saya nggak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup. Nggak sanggup apa, Mel? Ya nggak sanggup, saya nggak bisa melindungi diri saya sendiri gitu. Saya naik mobil, baik-baik, udah rapi-rapi misalnya. Bisa aja orang main tabrak aja gitu kan, banyak yang kayak gitu. Ya kita lihat di rekaman atau di YouTube gitu, banyak gitu. Ya, bukan salah saya, bukan salah. Iya, bukan salah. Tahu-tahu orang nyelonong aja nabrak. Misalnya. Tapi kita dilindungi dari itu, saudara. Itulah makanya kita bilang, Lord, I cannot, but you can. Apa aja sekarang jadi begitu. Kalau kita sedang presentasi, atau kita sedang bisnis, apapun, keluarga, jadi suami, jadi bapak dari anak-anak, atau ada orang nanya, Lord, I cannot, but you can. Christ is my wisdom. Ya, Tuhan adalah hikmatku. Ya, dan itu adalah sikap rendah hati. Otomatis, makanya kita di bawah kasih karunia Tuhan, di bawah supply Tuhan, otomatis. Ya, beberapa hari ini saya mengalami, misalnya pelayanan gitu. Aduh Tuhan, apa yang saya harus sampaikan gitu. Masih Roh Kudus kasih tahu. Karena saya udah bersandar aja gitu. Ya, Mazmur 25 ayat 9. Makanya dia bilang, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ya, kita nggak usah takut kalau dengar hukum, bagi kita bukan hukum Taurat. Kita tahu ya, hukum roh yang memerdekakan misalnya. Hukum yang sempurna yang memerdekakan juga. Ya, hukum iman. Kita di bawah kasih karunia itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah kerjakan semua. Ya, dia membimbing kita. Artinya apa? Dia nggak mungkin membimbing kita ke jalan yang rusak gitu atau mawur gitu. Nah, rendah hati itu apa? Ya, doa itu tadi. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Diajarin kan tadi kan? Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Jadi nggak bisa kita kalau orang-orang dunia, oh nggak bisa, masa semua apa-apa bergantung Tuhan. Nggak apa-apa. Ya kan? Kalau itu penting buat kita, penting buat Tuhan. Ya, tapi kalau orang-orang sombong bilang gini, saya kan banyak uang. Melki, saya banyak uang. Kalau saya sakit, gampang, saya ke Penang aja. Ke Singapura, ke Mount Elizabeth. Kenapa? Kenapa mesti takut? Saya banyak duit. Nah, sementara dia nggak tahu orang-orang yang punya duit sebanyak-banyaknya, kalau dokternya udah bilang, wah ini udah stadium 4 Pak. Udah paling Bapak umur 2 bulan. Mau duitnya setruk juga nggak bisa apa-apa. Nah itu ya. Atau, oh kan saya ahli. Saya ahlinya nih Pak. Saya pengalaman nih. Oh, nggak bisa begitu saudara. Ya, kita nggak bisa melindungi diri sendiri, bahkan keluarga kita. Ya, kita merendahkan diri di hadapannya. Hanya Engkau Tuhan, misalnya kota benteng kami, kubu penahan kami, pelindungan kami. Dan kita bisa juga maju, lebih maju. Ya, kalau kita lihat musuh itu mengambil apa misalnya maksudnya mencuri sesuatu gitu, kita bilang di dalam nama Yesus saya usir, saya cabut sampai ke akar, buang ke laut. Ya, saya enaknya aja kalau sama iblis sih, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu berdoa saudara. Jadi yang kedua, berdoa itu adalah sikap, mengambil sikap rendah hati, bergantung, bersandar. Ya, kita bukan pasrah, berserah gitu. Saya ulang-ulang ya. Kalau pasrah itu di pojokan sama musuh udah terdesak, udah deh pasrah deh. Kita sama Tuhan bukan pasrah, kita berserah, kita bersandar. Sama-sama katakan bersandar. Ya, berserah. Nah, kita teruskan ya dari Alkitab, ada contoh yang namanya Ruth. Ruth itu janda Moab. Orang Moab di Alkitab ditulis 10 keturunan gak boleh masuk ke dalam Israel. Nah, ini bagaimana cerita tangan kasih karunia Tuhan itu bisa menjangkau dia. Melalui Elimelech, mertuanya, zaman kelaparan pergi ke Moab.
Dia kawin sama salah satu anaknya Elimelek. Mati semua itu yang laki-laki. Ya. Dan dia pulang sama mertuanya. Nah, waktu dia pulang, dia berdoa. Ya kan miskin udah kan, udah gak punya uang, balik lagi, dan tanahnya sama mertuanya udah dijual semua, tanah dia, tanah mertuanya maksudnya. Ya, dan dia pulang sama mertua perempuannya. Dan Rut 2 ayat 3, nah kita mau lihat sekali lagi kata Kara ya. Pergilah ia, sampailah dia di ladang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, nah ini kata Kara, ya have tuh kata Pastor Pin, happen in the way you want them to happen, you are happy. Kalau sesuatu kebetulan terjadi yang seperti kita harapkan, kita happy. Nah, jadi kebetulan dia berada di ladang milik Boas. Boas ini dia nggak tahu bahwa ini ternyata dari keluarganya Elimelek ini. Ya itu kan yang berasal dari kaum Elimelek, dari keluarga suaminya atau bapak mertuanya. Dia nggak tahu, saudara. Tapi dia berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Happy itu. Ya kata dasar dari happy atau happen bahasa Inggris ya. Milik Boas. Boas itu adalah kinsman redeemer tanpa dia tahu. Penebus kaumnya. Nah, ini ada gambaran Yesus. Ya sekalipun kita orang asing seperti Rut, kalau kita ditempatkan sekarang bisa terima Yesus sebagai kinsman redeemer kita, penebus sekaum. Ya, syaratnya bisa menebus. Dia di kebutuhan di situ dan dia ditebus lagi, dijadiin istri sama Boas. Boas bujangan sebetulnya, kaya raya. Nah itulah seperti kita, saudara. Kita adalah mempelai Kristus. Ya kita nggak akan kekurangan apapun kalau kita mengerti. Dan Boas itu bukan hanya keluarga, karena syarat menebus itu ada lagi di persyaratan hukum Taurat. Harus keluarga, harus kaya. Ya keluarga kaya, tapi kalau dia nggak mau gimana? Ya nggak bisa, dan harus mau. Dan Boas mau. Dan disitulah yang namanya Rut itu janda Moab yang mestinya nggak bisa masuk di dalam persekutuan Israel itu. Seperti kita kan juga kan non-Jews kan, nggak mungkin bisa masuk. Tapi bisa terhisap di dalam Yesus karena dibeli oleh darah. Itu hidupnya direstorasi Tuhan. Hidupnya direstorasi oleh Tuhan. Ya, jadi kebetulan itu juga bicara keberuntungan. Sama-sama dengan keberuntungan. Ya, karena bahasa beruntung itu migrek. Ya, dari kata karah juga. Ya, dan kita bahagia. Seperti Rut bahagia. Sama-sama katakan bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Saudara mau hidup bahagia? Tuhan punya gitu. Tuhan Yesus itu memiliki happen itu, kara itu buat kita. Right time at the right place. Waktu yang tepat di tempat yang tepat. Jadi sekarang kalau jawaban saudara, lama, waktunya begini. Untuk manifestasi, tenang saudara, tenang. Memang ada waktu Ruth gleaning dulu ngambilin berkas-berkas, ada waktu, tapi dia dipelihara sampai dia diangkat menjadi istrinya Boas. Menjadi buyutnya Daud itu, menjadi nenek moyang Yesus bahkan. Salah satu silsilah Yesus adalah Rut yang ditulis di kitab Matius. Saudara lihat ya bagaimana Tuhan mengatur segalanya untuk kebaikan kita. Makanya disebut Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya kalau baik ya baik, jangan pikir-pikir Tuhan ngatur jadi jahat. Itu salah satu tipuan iblis. Oh Tuhan juga izinkan anaknya mati. Oh Tuhan juga izinkan celaka. Oh Tuhan juga izinkan dia bangkrut. Oh Tuhan izinkan bercerai, keluarga berantakan. Itu semua tipuan dari jurang neraka.
kerjaan iblis semua itu. Ya, atau karena kita hidup di dalam dunia yang korosi, tapi Tuhan menebus kita dari itu. Balik lagi ya, balik dari Pengkhotbah 11 ayat 9 ayat 11 bagian B-nya aja. Supaya kita lihat ya. Terus ya, karena waktu dan nasib, time and chance dialami mereka semua. Artinya apa? Dialami oleh semua orang. Tapi kita punya apa? Time, waktu, dan kesempatan ya. Time itu ETH dan kara yang dari Tuhan. Nah, dari kata waktu dan nasib ini, kalau dilihat bahasa Ibraninya, itu ternyata ada tanda tangan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ya. Kita penting belajar ini. Coba lihat Mika bahasa aslinya. Gambarnya ya. I want to show you one last thing about the phrase, but time and chance happen to them all. Ya, waktu dan chance, sapatan, happen to them all. Look, ya, oke, bahasa Ibrunya kan harus dibaca dari kanan ke kiri ya. But time and chance happen, ada taf alef tuh, to them all. Nah, taf alef ini nggak bisa diterjemahkan. Alef taf, alef tuh kata pertama dan taf itu kata terakhir dari alfabet bahasa Ibrani. Ya, ini menggambarkan apa? Di dalam time and chance, ya di waktu dan kesempatan itu, kata yang terakhir itu kata Tuhan Yesus, saudara. Jadi misalnya gini, ya udah nasib deh, udah divonis sama dokter, udah tinggal 3 bulan lagi, itu kata dokter. Dengan, tapi benar Pak, pengetahuan berkata begitu, itu udah stadium berapa, stadium siapa, itu kata dia. Kata Yesus adalah perkataan yang terakhir. Sama-sama katakan, perkataan yang terakhir. Amin. Ya, bukti Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Udah jelas ya, Yesus bilang aku adalah Alef and Taf. Ya, yang awal dan yang akhir tuh. Yang ada who is, yang sudah ada who was, and who is to come, yang akan datang, yang maha kuasa. Makanya kita percaya segala dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Makanya kita percaya karena Yesus dalam saya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Continue, berkelanjutan selama-lamanya. Kalau Tuhan bilang sekali dosamu sudah diampuni, once and for all, ya aku tidak akan ingat dosamu, ya once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus kita. Alef and Taf. Ya, tidak diterjemahkan, tapi itu menjadi tanda tangan Tuhan Yesus. Ya, semua penyakit ada namanya, semua persoalan ada namanya. Soal krisis keuangan ada namanya. Ya, ada apa? Ada nama, dan kata-kata itu bukan kata-kata Yesus. Jadi saya mau cuma bilang kata terakhir itu adalah Yesus, karena Yesus ada firman. Karena itu kita berkata-kata, saudara. Wah, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Kata siapa? Kata Yesus. Ketika saya perkatakan kembali kepada Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia kepada Tuhan, tapi akan melaksanakan apa yang dia katakan dan berhasil apa yang dia suruhkan. Makanya terjadi. Enggak Pak, saya udah perkatakan, tapi dibantah lagi di waktu yang lain misalnya. Ada tuh orang berkata gitu, oh saya hafalin tuh Pak, Mazmur 91, 1000 rebah di sisi kiri saya, 10.000 di sebelah kanan saya, tapi itu tidak akan menimpa saya. Ya, di lain waktu dia bilang, oh saya bisa hilang keselamatan. Ya namanya dibantah lagi. Ngerti nggak saudara? Ya, karena itu pastikan saudara mendengar good news, kabar baik, firman Kristus. Karena tadi sekali lagi, dia adalah Alef, kata pertama, dan Taf. Who is, who was, and who is to come.
Yang dulu, yang sekarang, dan yang selama-lamanya. Ya dimulai dengan sekarang dulu. Yang sekarang, now, ya. Yang masa lalu, yang masa depan, selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan Yesus lah yang, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu di luar waktu seperti itu, dialah yang menghadirkan waktu dan kesempatan tadi. Waktu dan kara, at dan kara tadi ya. Sekali lagi, right time at the right place, atau right place at the right time, sama aja. Ya, jadi sudah, tinggal tunggu manifestasinya aja. Ya, jadi waktu yang tepat, tempat atau kesempatan yang tepat bersamaan di dalam hidup kita terjadi. Amin. Ya, jadi kita perkatakan gitu. Saya duduk di dalam secret place of the Lord's Most High, tempat Allah yang Maha Tinggi, di ruang atas sudah tuh, saudara. Bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Praktis kita percaya Tuhan, saya percaya, Mazmur 91. Jadi maksud saya gini, nggak ada aturan yang ketat. Wah, harus apalin, nggak boleh, katanya nggak boleh lewat. Bukan begitu. Ini bukan mantra nih, saudara. Ya bukan jampi-jampi atau magis gitu ya, bukan. Tapi dengan kesadaran penuh. Ya tadi seperti kita baca ya, Mazmur 91 ayat 7. Ya. Oleh 1000 orang rebah di sisiku. Ya, dekat tuh. Di sisi atau lebih jauh ya katanya. 10.000 lebih banyak tapi di sebelah kananmu, dekat. Ya, tapi itu tidak akan menimpamu. Ya saudara, kita ya ini pastor bilang begitu ya. Dia nggak bicara, wah apalin dari ayat 1 sampai ayat 16, bukan. Dia selalu bilang, kalau mau pergi, dia bilang 1000 rebah di sisi saya, 10.000 di sebelah kanan saya, tapi itu tidak akan menimpa saya. Aman, super aman. Ya saudara, ya seperti sesimpel itu aja. Nah ini saya akan baca sebelum tutup dari kesaksian dari buku ini. Ya biar kita baca aja ya, praise report. Berikut laporan pujian ya, praise report. Kali ini berasal dari Sandy yang tinggal di Singapura. Dia bilang gini, sebelum berkendara saya selalu menyediakan waktu untuk berdoa memohon perlindungan. Ya tadi ya, pada tanggal 31 Maret, saya berdoa seperti biasa sebelum menyalakan mobil menuju kota. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah ada badai topan besar. Ya, terjadi badai di tempat dia. Kemacetan terjadi di persimpangan utama. Saya terjebak di dalamnya. Dan semua kendaraan bergerak merayap. Sebagaimana pengemudi lain, saya menjadi tidak sabaran dan mencoba untuk menyusup di antara sela-sela kendaraan. Ya, nyelap-nyelip ya. Namun, begitu sampai di persimpangan, lampu merah menyala. Saya sangat kecewa karena tidak bisa melaju seperti yang saya harapkan. Kemudian saya mendengar suara retakan yang aneh. Dan tiba-tiba sebatang pohon tua raksasa yang tinggi sekitar 30 meter tumbang tepat di hadapan saya. Batangnya menimpa atap mobil yang berhenti persis di depan saya. Akibat benturan yang begitu keras, pohon itu membuat atap mobil penyok dan kaca depan pecah berhamburan. Saya sangat terperanjat karena kejadian persis di depan saya. Berkat kasih karunia Tuhan, pohon tersebut jatuh di bagian yang tidak ada penumpangnya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pengendara mobil tersebut dapat keluar tanpa cedera sedikit pun. Tentu saya sangat bersyukur dengan menyadari bahwa Tuhan menyuruh saya di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga saya tidak terluka. Peristiwa tersebut semakin menguatkan iman saya akan kuasa perlindungan darah Yesus atas saya dan keluarga. Saya juga semakin merasakan kasih-Nya kepada saya. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun saya berkendara hingga kini, saya terus bergantung kepada kasih karunia-Nya. Dan selalu memanjatkan doa singkat sebelum mulai berkendara, karena saya tahu saya tidak dapat bergantung pada kekuatan dan usaha saya sendiri untuk terhindar dari kecelakaan dan tetap selamat dan sehat. Saya amat bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan-Nya yang ilahi. Tanpa perlindungan-Nya, saya mungkin tidak ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala kemuliaan. Haleluya. Ya, luar biasa. Amin. Ya, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya, dan Dia menempatkan kita di tempat-tempat waktu yang tepat. Bahkan untuk hal-hal yang, ya bagi saya hal-hal yang sederhana. Ya, ini contoh aja. Saya juga alami suatu ketika saya sedang berdoa. Ya,
Waktu itu saya full timer di gereja. Di kamar saya cuma berdoa gini. Saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Melki, katanya, anakku, kamu sukanya apa? Saya bilang, Tuhan, berdua aja nih ya. Maksudnya saya ngomong kayak seolah ngomong sendiri, tapi ada Tuhan. Ya, Tuhan tahu kan saya sukanya olahraga. Saya cuma bilang gitu. Oh gitu ya, ya udah, makasih Tuhan, saya tidur aja. Pagi-pagi, ya, saya di sekretariat waktu itu. Datang seorang ibu-ibu dan berkata gini, Pak Melki, katanya, maaf ya, kata maaf. Ini saya sekeluarga, kata dia bilang. Saya daftar Club Health. Club Health itu apa tuh? Fitness center di Borobudur ya dulu. Jadi hotel bagus ya, hotel bintang 5. Dia bilang Club Health, sekeluarga berempat. Dapat gratis 1, katanya. Saya mikir siapa ya? Ya udah saya tulis nama Pak Melki aja nih, kartunya nih, katanya. Ya saya terima, saudara. Cuman dalam hati saya terharu gitu ya. Tuhan kemarin baru nanya, Mel, kamu sukanya apa gitu? Saya sukanya olahraga, Tuhan. Saya dikasih. Ya, dikasih seperti itu. Paginya. Ya, jadi setiap pagi sejak itu setelah saya berdoa misalnya pagi, saya ke hotel Borobudur. Itu kolam masih sepi, nggak ada orang. Saya berenang gitu hampir tiap hari sambil berdoa. Ya kalau saya mau fitness di situ, peralatan lengkap, saya tersedia. Nah, Tuhan bisa menempatkan kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat ketika kita berdoa. Maksudnya gitu aja. Ya, bukan hanya perlindungan, juga seberbagai hal dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Ya, nah satu lagi, hari Minggu besok saya mau lari lagi nih, trail run di Sariater di Lembang. Ya, saya udah bilang sama Mika sama Lili, ya nanti hari Minggu mau anterin nggak? Ya bolehlah gitu. Tiba-tiba tadi saya lagi anterin istri saya untuk showing rumah. Ya, ada teman saya bilang ini, mau nggak, katanya? Saya punya voucher nih hotel di Lembang, katanya gitu. Buat besok, maksudnya Sabtu minggu ini. Ya mau. Pertama saya tanya istri saya dulu. Udah tanya, mau? Ya saya mau. Berarti saya besok lari nggak perlu dari Bandung, saudara. Udah tersedia hotelnya di Lembang. Saudara, Tuhan begitu baik. Ya, Bapak kita begitu baik. Ya, Bapak menyediakan segala sesuatu. Cuma kita tinggal ngomong kok. Ya, amin. Sungguh dia melepaskan kita dari perangkap burung juga berarti ya dari penyakit sampar yang busuk, berarti kita bukan hanya diluputkan, tapi kita ditaruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Ya, kita nggak mungkin kena wabah apapun. Malah kita dapat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Memang Tuhan bayar di kayu salib. Nah, saya nggak panjang lebarkan. Ya, nanti saudara bisa share apa yang saudara dapat atau bertanya. Tapi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Oh, ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa, katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya ditempatkan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Beruntung selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.